Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan pelajari tentang sistem integumen. Nah, sistem integumen berasal dari bahasa Latin. Integumen itu sendiri yaitu integumentum. Integumentum itu artinya penutup atau sering kita kenal dengan kulit. Nah, fungsi integumen atau kulit yaitu yang pertama, melindungi struktur di bawahnya. Yang kedua, merupakan cadangan kalori. Selanjutnya, untuk karakteristik integumen ada sifatnya elastis ya. Nah, kemudian beratnya 15% dari berat badan. Nah, selanjutnya luasnya 1,6 sampai 1,9 meter persegi. Tebal integumen itu sendiri adalah 0,05 sampai 0,3 cm. Nah, lapisan yang paling tebal itu ada pada telapak tangan dan telapak kaki, yaitu 66 mm. Dan yang paling tipis pada penis yaitu 0,5 mm. Nah, sistem integumen terdiri dari dua komponen utama, yaitu kulit dan derivat kulit. Derivat kulit tersendiri terdiri dari rambut, kuku, dan kelenjar. Nah, fungsi dari integumen itu memiliki 5 fungsi utama, yaitu pelindung, penerima sensasi, pengatur suhu, fungsi metabolik, dan ekskresi dan absorpsi. Baik, kita akan lihat yang pertama sebagai pelindung. Integumen atau kulit melindungi tubuh dari kekeringan, kemudian invasi mikroorganisme, selanjutnya sinar ultraviolet, ya, kemudian dari zat-zat mekanik, kimia, ataupun suhu yang ekstrim. Jadi dengan adanya integumen atau kulit, kita akan terlindung dari berbagai faktor internal yang akan merusak kulit. Nah, yang kedua, sebagai penerima sensasi. Pada kulit terdapat reseptor yang nantinya akan menerima sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. Nah, selanjutnya sebagai pengatur suhu. Nah, suhu dingin dapat menurunkan atau menghilangkan panas dari tubuh. Kemudian bila suhu panas akan meningkatkan atau menghilangkan panas. Jadi fungsi dari integumen itu adalah pengatur. Kemudian fungsi metaboliknya adalah menyimpan energi berupa lemak. Selanjutnya mensintesis vitamin D. Nah, terakhir adalah ekskresi dan absorpsi ya. Nanti ada pengeluaran sisa metabolisme ya, kemudian ekskresi, contohnya nanti pengeluaran keringat dan lain-lain. Selanjutnya struktur dari kulit. Nah, struktur dari kulit terdiri dari 3 bagian. Ada epidermis, dermis, dan lapisan subkutan atau disebut dengan hipodermis, atau juga ada beberapa buku yang menyebutkan fascia superficial ya. Nah, di lapisan subkutan ini terdapat jaringan lemak dan areolar. Nah, ada beberapa sebutan, misalkan kulit tipis, kulit tebal. Nah, itu apa ya? Nah, bila kulit tipis adalah kulit yang menutupi sebagian besar permukaan tubuh. Itu disebut dengan kulit tipis. Sedangkan kulit tebal adalah kulit yang menutupi telapak tangan dan kaki. Karena ketebalan yang tadi sudah kita bicarakan di atas. Nah, ini adalah lapisan kulit terdiri dari 3. Ada yang mengklasifikasikan berdasarkan 3 bagian: epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis terdiri dari stratum basalis, stratum spinosum, dan stratum granulosum, juga stratum lucidum dan stratum corneum.
Sedangkan dermis sendiri terdiri dari lapisan papilari dan lapisan retikular. Ini adalah susunan dari kulit manusia. Kita lihat bagian di atas terdapat rambut contohnya ya. Nah, kemudian ada stratum corneum, kemudian sampai ke bawah berurutan dari granular cell layer hingga ke nervus ya. Nervus itu persarafan. Jadi di bagian kulit juga terdapat persarafan. Nah, di sini juga kita dapat melihat bagian merah nomor 1 itu merupakan epidermis bagian atas, kemudian dilanjutkan nomor 2 bagian yang berwarna hijau itu dermis. Nah, yang paling dalam adalah subcutaneous fat ya. Biasa di sini terdiri dari lapisan-lapisan lemak. Nah, kemudian tipe jaringan. Tipe jaringan kita kenal ada 4, ada epitel ya, konektif, jaringan konektif, kemudian jaringan otot, selanjutnya ada jaringan saraf. Nah, ini adalah gambar dari keempat jaringan tersebut. Nah, epitelium itu menutupi bagian tubuh. Nah, epitel terdapat beberapa tipe, ada yang bentuknya squamosa, cuboidal, kemudian kolumnar, dan stratified squamosa. Nah, ini juga terdapat pada tempat atau lokasi yang berbeda. Kalau squamosa epitel itu kita lihat di bahagian dinding kapiler ya, atau bagian dari tempat pertukaran udara di sana ya. Nah, kemudian cuboidal itu di bagian kelenjar-kelenjar ya, ductus. Nah, di sana terdapatnya. Kemudian kolumnar di bagian jalur pernafasan ya. Nah, kemudian stratified squamosa pada kulit ya, dan di mulut, bagian mulut. Kemudian ini kita juga bisa lihat ada beberapa tipe jaringan ikat ya, jaringan ikat longgar ya, konektif tadi, jaringan ikat padat, jaringan adiposa di bawahnya, dan ada beberapa fungsi-fungsinya juga kita bicarakan sebagai penyokong ya. Kemudian jaringan adiposa sebagai penyimpan energi. Dan epidermis dan dermis. Nah, kita lihat perbedaannya ya. Tadi kita sudah mengatakan bahwa bagian tebal dan bagian yang tipis perbedaannya ya. Bagian ini adalah lapisan kulit. Nah, lapisan kulit di epidermis terdiri dari yang pertama, epidermis itu adalah fungsi lapisan gambar yang fungsi sensorik, kemudian untuk sentuhan, tubuh, dan nyali. Nah, di sini ada beberapa ya, ada yang disebut dengan sel keratinoid ya, atau protein keratin, kemudian sel pigmen, melanosit, sel pengerahan. Nah, itu terdiri dari sel-sel imun. Pembentuknya atau penyusunnya adalah 5 sel atau 5 lapisan sel epitel, yaitu stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basale. Ini kita empat di bagian atas yaitu stratum corneum, stratum granulosum, stratum spinosum, stratum basale, dan di bawahnya epidermis. Ini dapat lihat juga ada retinosit, risosom, pengerahan sel ya. Di bawahnya ada bagian dermis, nantinya ada melanin ya. Nah, kemudian ada sel sensor atau sel saraf nanti. Nah, ini tadi sel pigmen, keratinosit, dan sel pengerahan. Nah, apa itu sel keratinosit? Sel keratinosit adalah bahan yang kuat dan memiliki daya tahan tinggi serta tidak larut dalam air. Letaknya bagaimana? Letaknya pada bagian atas epidermis. Fungsinya mencegah hilangnya air tubuh, melindungi epidermis dari iritan atau mikroorganisme yang berbahaya. Nah, sel pigmen atau melanosit terletak pada bagian dari epidermis. Fungsinya adalah sintesis dan mengeluarkan melanin atau pigmen hitam, melindungi sel dari radiasi ultraviolet bahan epidermis. Kerjanya mengalih pil asing atau organisme yang masuk ke kulit dan memberi sinyal positif sehingga jadi rangsangan imun. Ini stratum corneum. Tandanya bagian yang atas, karakteristiknya bagaimana? Yang pertama terdiri dari sel squamosa yang sangat tipis. Kemudian mengandung keratinosit, nah selnya mengalami perubahan dan kehilangan inti dan organel hingga sangat tipis. Nah, tingginya 15 mikron atau 500 mikron dari tangan dan kaki. Nah, sedangkan pada stratum lucidum, nah ini terdiri dari keratinosit dan sel polisi gel atau elladim yang akan berubah menjadi keratin. Nah, elladim merupakan lemak yang berikatan dengan protein dan fungsi menghambat masuk keluarnya air. Dan
tidak berhenti dan tidak jelas batas antara. Nah, pada bagian stratum granulosum terdapat 2 atau 4 lapis yang berisi granul, dan di sini proses ratinisasi dimulai dari lapisan ini. Sitoplasma sel memiliki dari enzim lisosom yang tinggi, dan inti sel tidak ada. Dia terdiri dari 10 lapis sel yang terbentuk tidak teratur pada stratum spinosum. Nah, kemudian sel pada lapisan ini kaya akan RNA, kemudian fungsinya untuk sintesis protein, ya, untuk produksi kartin. Kemudian sel-sel yang kedua akan didorong oleh stratum granulosum. Nah, ini adalah untuk stratum spinosum. Kita lanjutkan untuk stratum basale. Nah, letaknya di lapisan dasar, kemudian selnya berbentuk kuboid atau kolumnar, terdiri dari satu lapis sel kolumnar yang dapat mengalami mitosis dan aktivitas regenerasi, ya. Artinya sel berpindah dari lapisan terbawah ke yang paling atas. Kemudian stratum germinativum. Nah, kalau kita lihat di sini tidak tampak ya. Nah, stratum germinativum ini merupakan gabungan dari stratum spinosum dan stratum basale. Nah, dia membentuk stratum germinativum atau disebut dengan lapisan pertumbuhan. Ini adalah gambar dermis. Ya, kita dapat lihat di sini ya, dermis lebih luas ya daripada epidermis itu sendiri. Nah, dermis merupakan jaringan ikat longgar. Letaknya tepat di bawah epidermis dan tersusun dari sel fibroblast yang mengeluarkan protein kolagen dan elastin. Nah, serabut kolagen dan elastin menyebabkan dermis teregang dan memiliki daya tahan tubuh. Kemudian mengandung pembuluh darah, ujung saraf, akar rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Nah, kemudian juga terdapat sel mast yang nanti akan berperan pada cedera atau peradangan atau disebut dengan inflamasi dengan mengeluarkan histamin dan makrofag. Nah, ini adalah dermis. Dermis karakteristiknya lebih tebal daripada epidermis. Tebalnya 1-4 mm dan paling tebal pada punggung dan paling tipis pada palpebrae.
dan terdiri dari lapisan tipis papil dan retikular tebal. Nah, lapisan papil itu atau disebut dengan dermal papillae, ya, papilla, dan bagian dermis yang menonjol ke dalam epidermis. Dan di sini biasanya sidik jari itu ditetapkan ya di lapisan papil ini ya. Nah, jadi disebut dengan dermatoglipi atau sidik jari. Nah, kemudian pada lapisan retikular di bawah dermal papil terdiri dari retikulum, yaitu jaringan serat kolagen terbanyak dan serat elastin, tempat menempelnya serat otot ya, di wajah dan kulit kepala, dan otot polos atau arektor pili muscle atau akar rambut. Nah, kemudian terdapat reseptor sensorik somatik, ya, di mana nanti akan merasakan sensasi nyeri, tekanan, sentuhan, dan suhu. Ini adalah lapisan subkutis. Ya, kita bisa lihat di bagian ini. Ya, nah, kemudian lapisan subkutis atau disebut dengan panniculus adiposus letaknya di bawah dermis, terdiri atas lemak dan jaringan ikat. Fungsinya adalah peredam kejut dan insulator panas. Merupakan tempat penyimpanan kalori selain lemak, kemudian sumber energi. Dan paling tebal itu pada gluteus, wanita ya, dan pinggang juga. Nah, kemudian perut pada bagian bawah pada laki-laki. Nah, tebal tipisnya itu tergantung pada jenis kelamin, kemudian herediter, hormon, dan nutrisi. Nah, selanjutnya kita melihat reseptor kulit. Reseptor kulit itu ada 5 ya, yang kita kenal dengan serabut saraf tidak bermilin, itu reseptor nyeri, kemudian bulbus ruffini, reseptor panas, bulbus Merkel sebagai reseptor raba, kemudian bulbus pacini sebagai reseptor tekanan, dan bulbus Krauss yaitu reseptor dingin. Nah, kemudian warna kulit. Warna kulit bila kita klasifikasi ada 3 pigmen di sini, pigmen melanin, pigmen hemoglobin, dan pigmen karotin. Nah, pigmen melanin diproduksi oleh sel melanosit di stratum basalis dan pewarnaan kulitnya coklat sampai dengan hitam. Nah, sedangkan dengan pigmen hemoglobin berada dalam sel darah merah di pembuluh kapil dermal di bawah epidermis. Warnanya adalah merah muda. Nah, sedangkan pigmen karotin berada pada stratum corneum, sel lemak dermis dan hipodermis, pewarnaan kuning seperti pada orang Asia. Nah, ini adalah derivat kulit, yaitu kuku. Nah, kita dapat lihat di sini ada badan kuku, tumbuh dari akar kuku, tertanam di kulit kurang lebih sekitar 0 sampai 0,5 mm per minggu. Jadi itu terus bertumbuh, makanya setiap orang memotong kukunya. Nah, kemudian kutikel atau eponychium, lapisan epidermis berleku yang menutup akar kuku. Nah, kita bisa lihat di gambar ya. Nah, kemudian lunula, bulan sabit, ya. Area keputihan berbentuk melengkung dekat dengan kutikel. Nah, ini adalah derivat kulit ya. Nah, selanjutnya derivat kulit, kita lihat misalnya rambut velus, itu bentuknya kecil dan tidak berwarna. Kemudian ada rambut terminal, kasar dan dapat dilihat, misalnya terdapat pada kulit kepala, alis, dan bulu mata. Sedangkan kemudian perkembangan folikel rambut pada tubular membesar, bulbus rambut mengalami invaginasi. Invaginasi merupakan jaringan ikat yang terdapat pembuluh darah dan saraf, atau disebut dengan papil dermal. Nah, otot arektor pili merupakan pita tipis otot polos yang berhubungan dengan folikel rambut. Sedangkan kontraksi dari derivat kulit itu sendiri, biasanya ujung rambut akan berdiri ketika merinding, kemudian terjadi sekresi kelenjar sebasea. Nah, ini rambut. Nah, kita dapat lihat bagian-bagian rambut di mana yang muncul pada permukaan atas, ya, kemudian terdapat arektor pili sebaceous gland, kemudian ada akar rambutnya, ya, ada folikel-folikel rambutnya. Nah, bagian rambut ada kutikel, yaitu lapisan terluar yang tersusun dari sel-sel mati yang bersisik. Nah, kemudian korteks, bagian lapisan tengah yang terkeratinisasi membentuk